Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Lado Esos. Saya adalah mahasiswa PPG periode 1 angkatan 5. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Riau, mata pelajaran sosiologi, metode pembelajaran discovery learning. Selamat menyaksikan. Said Jamal. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar, dahulu kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Pada hari ini membaca surah Al-Fatihah. Baik, besok kita menyanyikan lagu Pindah Guru ya. Saya silakan Dian untuk maju untuk memimpin kita lagu Pindah Guru. Saya ambil dulu ya. Putri. Ada Pak. Hilal. Ada Pak. Kevin. Ada Pak. Citra. Ada Pak. Kemana ada semua? Ada. Ada semua? Ada. Masih semangat? Masih. Oke. Semangat. Baik. Pada hari ini mengenali gejala sosial yang ada di dalam apa? Yang dimasukkan dengan sosiologi. Oke.
Nama siapa? Melan. Melan. Nah, coba Anda mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan sosiologi. Sosiologi adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, kelompok dan kelompok. Ya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Kita memberikan aplaus. Baik, coba siapa yang lain bisa? Ya. Oke. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial dan termasuk perubahan sosial. Baik, kita memberikan aplaus. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan ya struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Struktur apa? Struktur. Susunan. Contoh susunan seperti apa? Ya, organisasi masyarakat. Baik, yang berikut kita coba lihat di papan tulis, yaitu yang pertama ini dan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ya, kompetisi dua senantiasa berupaya untuk mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, proaktif dalam menyikapi beragam gejala sosial yang terjadi sehingga dapat berinteraksi positif dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan menganalisis apa? Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa humanitaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, ya, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang berikut mengarah satu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologi. Jadi tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dan diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan, memahami dan menjelaskan pengertian ya pengertian sosiologi ya pengertian sosiologi apa ciri-ciri sosiologi ya yang berikut pengertian sosiologi menurut beberapa para ahli ya pengertian sosiologi menurut beberapa para ahli. Baik, sebelum kita mulai kami coba menjelaskan ya sosiologi itu berasal dari ya dua bahasa ya. Sosiologi berasal dari berapa? Berasal dari dua bahasa. Ya. Dua kata. Yaitu sosius dan logos. Masa kau bisa menjelaskan? Ya. Siapa nama? Tumi. Ya. Sosiologi berasal dari dua kata yaitu sosius berasal dari bahasa Latin berarti kawan atau teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani berarti kata berbicara atau cerita. Jadi apabila dua kata itu digabungkan maka sosiologi secara etimologis berarti berbicara atau cerita tentang teman atau kawan. Kita memberikan aplaus dulu. Ini berasal dari sosiologi berasal dari bahasa apa? Yunani. Logos berasal dari bahasa apa? Sosiologi berasal dari dua kata, sosius dan logos. Secara harfiah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara individu dan individu. Yang bisa benar. Ya, nama? Lihat, ya, coba jelaskan. Individu itu sendiri, kelompok itu sebenarnya salah dibuat. Oke, engkau dengan teman-teman sini dong, kita berikan aplaus dulu. Baik, sekarang etimologi itu adalah apa? Ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dan kelompok. Ada juga ciri-ciri daripada sosiologi.
Yang pertama apa? Ciri sosiologi. Ya, ciri-ciri sosiologi. Saya Pak. Ya. Empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Ya, empiris, Teoritis, kumulatif, dan non-etis. kita sama bisa menjelaskan. Empiris itu apa? Teoritis itu apa? Non-etis itu apa? Coba. Adalah sosiologi dan psikologi dan hanya menggunakan akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat dan observasi disusun secara logis. Tujuannya juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Kumulatif, teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Sedangkan non-etis adalah sosiologi tidak mencari baik buruk atau fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Non-etis ya, tidak mempersoalkan baik buruknya suatu fakta. Sebagai seorang sosiolog, ya dia pergi meneliti tentang kemiskinan, ya dia meneliti tentang kemiskinan yang ada di kelurahan A, ya di sana dia memberikan apa? Dia mewawancarai dengan masyarakat di sana. Bagaimana penyebab kemiskinan? Masyarakat itu dia menjelaskan. Oh, yang menjadi penyebab kemiskinan, faktor yang pertama adalah misalnya karena faktor geografis. Ya, yang kedua mungkin karena sumber daya. Ya, sumber daya manusia. Yang ketiga mungkin karena kurangnya lapangan kerja. Ya, itu faktor kemiskinan. Itu non-etis tadi tidak mempersoalkan baik buruknya suatu fakta. Ya. Jadi sudah paham? Baik, yang berikut ada juga tadi ada kumulatif. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang dapat dari observasi secara logis. Tujuannya juga menjelaskan hubungan secara sebab akibat. Nah, kita berikan aplaus dulu. Teoritis ada apa lagi? Kumulatif. Ada itu apa lagi? Ya, empiris. Coba, kamu bisa menjelaskan. Empiris artinya apa? Ya. Empiris merupakan sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan alat akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Ya, jadi sosiologi itu dia menjelaskan berhasil sesuai dengan pengamatannya, ya, sesuai apa yang dia amati. Ya, misalnya si hilal ini dia pergi mengamati di Sumba sana, ya. Mengapa orang Sumba itu suka untuk pelihara kuda, ya? Ya toh? Dia mengamati di sana, ya. Ya, observasi toh. Ini si hilal ini adalah seorang pengamat, ya. Dia mengamati di daerah Sumba sana, ya. Dia seorang peneliti. Yang dia teliti adalah informal, ya, atau ya A, B, C, D. Ya, dia menjelaskan. Dia tanya, Bapak, kenapa Bapak suka sekali untuk pelihara kuda? Dia menjawab apa yang dia butuh. Ya. Kita akan membagi per kelompok, ya. Kelompok, ya ada 4 kelompok. Sebentar kita diskusi bersama. Baru saya beri kesempatan per kelompok mempresentasikan di depan kelas. Bisa loh? Bisa. Bagi.
di depan sini. Kita berikan aplaus. Pertama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah memberikan kami kesempatan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Umiati sebagai moderator, di samping saya Upi sebagai pemateri, di samping saya Vira sebagai petulis. Pengertian sosiologi. Pengertian secara etimologis bahasa. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosius berasal dari bahasa Latin berarti kawan atau teman. Logos berasal dari bahasa Yunani berarti kata. Berbicara atau cerita. Dari apabila dua kata itu digabungkan, maka sosiologi secara etimologis berarti berbicara atau cerita tentang teman atau kawan. Akan tetapi secara umum sosiologis berarti ilmu mempelajari tentang masyarakat. Pengertian menurut pendapat para ahli ada 5. Yang pertama, Herbert Spencer menyatakan bahwa sosiologis mempelajari tubuh, bangunan, bangun, dan kewajiban masyarakat. Yang kedua, Max Weber menyatakan bahwa sosiologi mempelajari tindakan-tindakan sosial. Yang ketiga, Drucker menyatakan sosiologi adalah ilmu mempelajari tentang fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisi secara bertingkat. Baik, sebelum kita memberikan aplaus kepada moderator, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan pendidikan kepada kelompok 4. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa ilmu sosial dapat Masyarakat. Mengapa? Saya bisa ulang. Mengapa ilmu sosial itu mempelajari tentang masyarakat? Berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan memberikan pertanyaan yaitu bagaimana kelompok sosial dapat berperan aktif dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih. Bagaimana kelompok sosial itu berperan aktif di dalam masyarakat. Dan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kamu dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan dengan pertanyaan. Sebutkan contoh perubahan sosial. Contoh perubahan ya sosial. Ya. Saya persilakan kelompok 1. Saya menjawab, saya dari kelompok. Kuas sedikit ya. Itu bagaimana peran penting kelompok sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, kelompok sosial memiliki banyak fungsi, antara lain meningkatkan moral dan produktivitas, penampungan, meningkatkan kepercayaan diri, dan menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk mencapai suatu tujuan. Jadi saling interaksi toh. Kita berikan aplaus dulu. Yang berikut dan kedua. Jawab, silakan menjawab. Contoh perubahan sosial. Ya. Yaitu pertama, gaya berpakaian. Yang kedua, gaya komunikasi yang serba digital. Yang ketiga, perilaku anak banyak yang kurang sopan karena dampak lingkungan dan tontonan. Yang kelima, hilangnya permainan tradisional. Dan 6, mudahnya acara bersama dan kumpul di masyarakat. Ya, beri aplaus dulu. Yang berikut. Kelompok keempat. Yaitu tujuan utama untuk pembelajaran ilmu sosial dalam masyarakat adalah membantu generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional bagi kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari sebuah dunia yang berbudaya, majemuk, bermasyarakat demokratis yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Baik, mereka aplaus dulu. Sedikit hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terus oke? Ya. Semangat. Terus oke? Semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami. Di samping saya ada Jihan sebagai pemateri, di samping saya Hilal sebagai notulen, dan sisanya adalah anggota. Saya persilakan
Silakan dia untuk membacakannya. Ciri-ciri sosiologi ada 4. 1. Empiris. Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal hebat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. 2. Teoritis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi disusun secara logis. Tujuannya juga menjelaskan hubungan sebab akibat. 3. Kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam arti memperbaiki, memperhalus dan memperluas teori-teori lama. 4. Hubungan etis. Sosiologi tidak mencari baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiologi tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya perilaku sosial dan masyarakat. Persilakan. Oke, yang mau beri pertanyaan boleh. Ya. Persilakan boleh. Coba 3 dulu. Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan. Jalan dia dulu. Apa yang dimaksud dengan kumulatif? Kumulatif. Yang kedua. Ya, dari sana. Ya. Apa yang dimaksud dengan teoritis? Rekor. Pertanyaan. Coba kalian jelaskan contoh empiris dalam kehidupan masyarakat. Contoh empiris dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita berikan aplaus. Aplaus. Kasih tangan. Tangan. Terima kasih atas yang kalian berikan. Kami mencoba menjawab dari pertanyaan. Pertanyaan Kelompok 2. saya akan menjawab dari kelompok 2 dengan Satu. Kelompok 1. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan teoritis? Teoritis adalah menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori namun belum benar teramalan. Sebagai contoh, sampai dengan akhir ini yang dikategorikan sebagai teoritis karena diramalkan perlu teori realitas umum tetapi belum pernah teramati dimanapun. Terakhir mereka aplaus. Aplaus. Contoh yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan fakta bahwa di Jakarta itu macet, toh? Oke. Kita berikan aplaus. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan saya Rita Yamin sebagai moderator. Di samping saya ada Andi Rosliati sebagai pemateri, dan di samping kiri Andi ada Ida Farida sebagai notulen. Langsung saja, kesempatan saya berikan kepada pemateri. 3. Objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarah, artinya bersama-sama. Sedangkan istilah masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society. Adapun pendapat beberapa tokoh tentang masyarakat adalah A. Seko Soemarjan mengatakan mengatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. B. J.L. Gilin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan kesatuan yang sama. C. Agustin Hamti mengatakan bahwa kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangan tersendiri. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada 1. Hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. 2. Hubungan antara individu dan kelompok. 3. Hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Dan 4. Proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi merujuk pada sejumlah manusia yang hidup lama hidup bersama.
Mereka juga telah menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup. Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. 2. Memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. 3. Manusia yang hidup bersama merupakan suatu kesatuan. 4. Manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Langsung saja pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 membuka sesi pertanyaan dengan dua penanya. Ya, dua penanya. Oke. Ya. Terima kasih saudari. Coba kalian jelaskan hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. Ada hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lain. Hubungan timbal balik. Oke. Kita berikan ampun sebentar. Yang berikut. Saya dari kelompok 2 akan memberi pertanyaan dan memberi pertanyaan. Jelaskan sosiologi secara etimologis. Jelaskan sosiologi secara etimologis. Ya. Oke. Kelompok ini. Silakan. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Sosiologi etimologis berarti berbicara atau bercerita tentang teman atau kawan. Akan tetapi, secara umum, sosiologi berarti ilmu yang dipelajari tentang masyarakat. Gimana untuk kelompok 2? Baik, kita berikan aplaus. Kita berikut. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu coba jelaskan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu maksudnya saling menguntungkan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Saling menguntungkan, saling berinteraksi tuh antara satu dengan yang lain. Hidup manusia itu saling apa? Menguntungkan. Saling berinteraksi. Tidak mungkin kita duduk diam-diam, toh? Ya. Ada kelompok satu dengan kelompok yang lain. Antara individu satu Dan dengan individu lain. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung. Kami dari kelompok 3 berterima kasih atas kesempatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi tadi, saya persilakan. Ya, satu orang. Ya, di sini. Ya, maju. Menyimpulkan dari hasil diskusi tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Ada 3 kategori yang mempelajari sosiologi. Yang pertama, sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama. Yang kedua, sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Yang ketiga, sosiologi juga mempelajari ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial. Adapun pengertian yang dapat kita ambil dari Herbert Spencer yang menyatakan bahwa sosiologi mempelajari tubuh, bangun, dan kewajiban bermasyarakat. Yang kedua, Max Weber menyatakan bahwa sosiologi mempelajari tindakan-tindakan sosial. Yang ketiga, Emil Durkheim menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisi cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Yang ketiga, Surjono Sukanto menyatakan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari bermasyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam bermasyarakat. Yang keempat, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumarjan menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Dari materi tersebut, inilah kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih atas
kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan ya, ada 5 nomor, 5 nomor di RKPD. Anda persilakan untuk kerja. Habis kerja kita kumpul ya. Yang kanan itu. Dan yang kanan. Ya. Kalau dari Bapak, Nah, berikan percepatan 5 menit. Yang kanan. Satu orang satu. oke deh. Ayo. Ya, proses ya, proses. 5 nomor. Kompor tarik kompor. Baik baik untuk pertemuan hari ini. Tapi kita cukup dulu. Ya, kita cukup dulu. Nanti materi berikutnya yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ya, materi berikut adalah Individu, kelompok, dan hubungan sosial. Tadi kita sudah jelaskan sama-sama pengertian sosiologi, ciri-ciri sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara individu dan individu dengan kelompok, individu dan kelompok dengan kelompok. Ya, ada ciri-ciri sosiologi yang pertama tadi teoritis, non-etis, kumulatif dan apa? Non-etis ya. Teoritis, kumulatif, non-etis dan baik. Yang empiris dong? Empiris ya. Ada 4 ciri sosiologi. Kalau kita tahu bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi. Yang menjadi objek sosiologi adalah apa? Masyarakat atau society ya, society. Kalau dalam bahasa Arab ini apa? Masyarakat? Ya. Musyarat ya, itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Latin atau bahasa Latin ini apa? Society. Sudah? Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sampai cukup dulu. Minggu depan yaitu materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Baik, kita kembali kepada tempat masing-masing. Sebelum kita pulang, kita akan doa. Saya minta sekali lagi kepada kita dalam doa pulang. Ya. Itu keras saya. Saya berguru kita pada hari ini. Baik untuk pada hari ini dengan doa Fathul Majlis. Baik, kita pulang.